رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watih wa man tamassaka bisunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. InsyaAllah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sama-sama mengetahui kita masih berada di momen Rabiul Awal. Ketika berbicara Rabiul Awal, tidak ada yang memungkiri di antara kita, sebagian besar bahkan mulai dari tingkat RT sampai tingkat negara, kita sama-sama menjadikan momen itu untuk mengingat kelahiran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita harus bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, memunculkan rasa cinta kita kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadikan ingatan kita terhadap lahirnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya apa? Kita harus semakin kuat keimanannya bahwa Allah mengutus hambanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah yang sempurna, yaitu ad-dinul Islam, dengan membawa petunjuk hidup yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim, agar kemudian kita bisa berpegang teguh, melaksanakan apa yang ada di dalamnya dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, di samping itu ada momen Rabiul Awal itu di bulan yang sama 63 tahun berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya apa? Di bulan yang sama, di bulan Rabiul Awal, kita harus senantiasa menjadikan pengingat bagi kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang mulia, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa kita pun pasti nanti akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Ya. Maka momen Rabiul Awal ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua, sahabat yang dimuliakan Allah, bahwa keberadaan kita di dunia itu adalah sementara. Ya. Dan karenanya kita harus pandai-pandai untuk memilih aktivitas yang akan kita tunaikan. Kenapa? Karena semuanya itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita itu berada di alam barzah, ya, keberadaan kita itu, kehidupan kita di alam barzah itu nyaman atau tidaknya adalah ditentukan dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita menginginkan mendapatkan kebaikan di alam barzah, maka banyak-banyaklah kita itu beramal kebaikan. Sebaliknya, kalau kemudian di dalam kehidupan dunia ini kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya khawatir keberadaan kita di alam barzah itu tidak akan menjadikan diri kita itu merasa nyaman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karenanya
peristiwa kematian ini harus senantiasa menjadi pelajaran bagi kita. Dan bahkan Nabiullah Muhammad SAW pun juga telah mengingatkan, kafa bika al-maut, maka cukupkanlah bagi kalian sebagai pelajaran di dalam kehidupan dunia ini adalah peristiwa kematian. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadikanlah tingkah laku perbuatan yang kita laksanakan di dalam kehidupan dunia ini sebagaimana Allah itu menciptakan dunia. Apa? Bahwa dunia itu sifatnya fana. Apapun yang Allah berikan atas diri kita di dalam kehidupan dunia ini, pasti semuanya itu akan meninggalkan kita. Ambil contoh, ketika Allah memberikan kesedihan kepada kita, memberikan musibah kepada kita, maka janganlah kita itu terlalu larut di dalam kesedihan itu. Kenapa? Karena pada waktunya ketika Allah mencabut ketetapan sedih atas diri kita, maka Allah akan memberikan kesenangan atas diri kita. Namun demikian sebaliknya, ketika kita itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berlebihan ketika kita itu menikmati kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia itu. Kenapa? Karena pada akhirnya kenikmatan itu juga pun itu akan dicabut oleh Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, harta tentu itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Anak-anak, ya pasangan, itu pun juga sesuatu yang bisa menjadikan diri kita itu bahagia. Bahkan jabatan, kedudukan, itu pun juga bisa membuat kedudukan sosial kita di tengah-tengah masyarakat menjadikan diri kita itu ada perasaan tersendiri. Tetapi ingat, apapun itu yang telah Allah tetapkan atas kita di dalam kehidupan dunia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Harta yang dititipkan Allah atas diri kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kita mendapatkan dan kemana kita membelanjakan. Anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan keluarga, pasangan kita itu pun juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kemudian kita menjadikan titipan yang Allah berikan atas diri kita di dalam kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya, maka fa insyaallah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga amanah harta, ketika kita menjaga amanah keluarga, ketika kita menjaga amanah kedudukan dan atau jabatan, kita laksanakan, kita jaga semuanya itu dengan sebaik-baiknya, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya Muhammad SAW atas diri kita, maka fa insyaallah itu semua akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Tidak cukup kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Karenanya sahabat yang dimuliakan Allah, maka jadikanlah momen Rabiul Awal ini sebagai momentum bagi kita, pengingat bagi kita bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal. Tentu kita jadikan apa yang kita lakukan ini sebagai bahan introspeksi, muhasabah, sebelum kita itu nanti dihisab atas apa yang dilakukan di dalam kehidupan akhirat, maka hitunglah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Hitung dalam arti bahwa jangan sampai kemudian yang kita tunaikan itu banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hidup di dunia ini sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat dengan cara tetap menegakkan aturan Allah, menunaikan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.